Oke, dalam malam hari ini kita membahas tentang majikan pelit. Wes, ngeri des. Ngeri guys, guys. Selamat malam semuanya. Majikan pelit. Cek-cek sound suara saya apakah bisa diterima dengan baik dan benar baik di Facebook ataupun YouTube. Silakan komentar kalian semuanya. 6 juta penonton di YouTube. Mbak Blue Sky, Mbak Blue Sky. Siap. Kalau mungkin ada pertanyaan sebelum kita bahas tentang majikan pelit, ya sebelum kita bahas tentang majikan pelit, oh, Mbak In hadir. Kak Sandro siap. Mbak In sehat selalu buat kalian semua yang sudah komen dan sudah nonton Incas di channel YouTube saya, channel kesayangan ini. Dan hari ini kita akan bahas majikan pelit. Wih, keren keren keren. Pelit ya. Sebelum ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada tanya, kita akan mulai pembahasannya tentang majikan pelit. Oke, ya. Pelit dalam bahasa Indonesia itu disebut medit. Oh, salah. Dalam bahasa Sanskerta itu disebut medit. Pelit. Ya. Pelit itu konotasinya adalah eh, kita punya Mbak Ata. Selamat malam. Selamat pagi sih Mbak Ata kok malam. Jadi majikan pelit. Majikan pelit biasa. Iya, majikan pelit biasa. Makanya kita harus jelaskan ini. Yang biasa-biasa buat yang sudah tahu. Majikan pelit gaji lancar. Ya, Mas Andro hari ini rambutnya tampil beda loh. Asli aku ini ganteng yang ulang-ulangan Mbak. Iya sih. Coba yang mengakui saya ganteng angkat tangan tak kayak hadiah sego pecel. Teman-teman semuanya ya, sekali lagi pelit. Definisi adalah medit dan majikan Hongkong. Kenapa kok banyak sekali yang kita anggap pelit? Nah, sebenarnya pelit ini itu bukan sifat dan karakter. Tapi pelit ini perbedaan dalam menyikapi sebuah karakter. Ya kan? Alhamdulillah Grandma nggak pelit, amin. Maun San, selamat malam Mbak Adila, Mbak Eca, Manisa. Jadi gini, pelit dalam cara berpikirnya kita itu orangnya nggak serba ngasih, itu pelit. Walaupun ada, dia nggak gampang ngasih, nggak loman. Kayak aku ini medit, nggak tahu ngekei duit kalian, nggak tahu ngasih sumbangan kalian. Itu pelit. Soalnya aku ya nggak ada duit. Jadi oke ya, kita prinsip. Kalau orang Hong Kong itu bukan, kalau menurut kacamata saya dan penilaian saya, itu sebenarnya tidak pelit. Tapi dia mencoba ngepres, ya, mencoba dalam kebutuhan sesuatu itu mereka berhitung. Itu orang Hong Kong. Ya, ya. Sing nek diarani pelit itu Mbah Tuwek. Nah, kenapa Mbah Tuwek itu banyak yang pelit? Karena Mbah Tuwek ini sudah tidak ada pendapatan. Beda sama Mbah Tuwek yang punya pendapatan, itu beda. Tapi walaupun punya pendapatan, dia pasti punya perhitungan. Nah, perhitungan inilah yang tidak terbiasa di kebudayaan kita. Nah, orang Hong Kong semuanya dihitung. Itu sudah diajari sejak kecil ngitung. Kalau kita nggak sing luman, sing gampang, mangan, guys sing wakeh, Mas Yongko yang datang itu cuman sedikit, kita persiapan bikin yang banyak. Kalau Hongkong kan enggak. Dia pas aja yang bikin. Bahkan kalau perlu habis. Kalau perlu kurang. Itu lebih bagus. Nah, inilah persepsi ini. Tetapi mbakku tidak pelit. Alhamdulillah, Mbak. Dan kita bahasin pelit. Ketidakpelitannya ceritain di komen. Biar kita itu tahu tidak pelitnya itu bagaimana. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Karena kenapa orang itu pelit? Karena masuknya, dapatnya dia nggak besar. Kalau seseorang itu masuknya tidak besar, maka mengeluarkannya pun nggak besar. Kan seperti itu ceritanya teman-teman semuanya. Jadi kita itu bagaimana caranya masuknya itu banyak, keluarnya sedikit, itu udah prinsip.
Ya. Kalian kan tahu, ya kan? Kalian tahu ya, kalau kita nggak rasis ya, kalian tahu kalau di Indonesia, Cina itu pasti perhitungan. Nah, kalian datang ke Hong Kong, itu orang Cina semua, guys. Hong Kong itu turunannya Cina, men. Makanya, Yunlong absen Mas Andro lagi mantengin episode pelit. Nah, oke, kita bahas Mbak Popo. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi mereka itu bagaimana caranya dapatnya banyak, keluarnya itu sedikit, dan mereka hitung. Nah, kita orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal itu, maka nganggapnya majikan pelit. Padahal kalau kalian itu butuh A, butuh B, butuh C, kalian itu tinggal ngomong. Mau dibelikan, mau tidak, spesifikasinya apa ngomong. Tapi karena kalian dalam berbahasanya ini agak susah, artinya kitanya kitanya jadi ngerasa dia itu pelit karena harus ngomong. Aku sering dibeliin buah makanan kesukaan aku. Nah, berarti kan dia tahu. Sampean cerita, nggak mungkin sampean nggak cerita, ya kan? Berarti kan masalahnya adalah sampean ngomong dan baik sampean ngerti. Gitu. Kalau majikan makan bubur putih aja nggak ada yang lain, terus cecenya makan itu juga karena kalau nuntut mintanya yang lain pasti ngomel. Ih, Mbak Ata, nah gimana itu? Itu bisa disebut pelit gak nih Bang? Nah, Ibu Nerian, aku bilang Mbak Atana, kalau Mbak E ngomong, yang sampean sampaikan Mbak Atana, ya, Mbak E mangan bubur, adik kon melok mangan bubur. Terus kalau kita minta yang lain bubur, nah sampean ngomong, saya itu nggak kayak kamu, tua, nggak butuh asupan energi. Nah itu pakai logika. Saya masih butuh tenaga, butuh makan ayam, ikan, nasi, kenyang. Jadi sampean memberikan penjelasan untuk mereka paham. Kalau mereka ngomel-ngomel ya sampean nggak ngomong sama baik, ngomong sama anaknya supaya kebutuhan sampean bisa dipenuhi sama anaknya. Itu ceritanya Mbak Atana. Agak kurusan gitu. Wes, sampean perhatian sekali ya kan saya fitness Mbak. Nah ini tak kasih tahu. Nah fitness Mbak, saya ada barbel. Nah, barbel ini belum beli yang 3 kilo, masih 2 kilo. Nanti tunggu 3 kilo. Kita fitness, ya kan? Ada alatnya di rumah ini Mbak tak kasih tahu. Nah ini nah sampean tahu kan ini. Nah ini buat sendetan, buat gini. Oke, kita bahas lagi, balik lagi. Kalau sampean ngerti karena aku ada fitness. Gimana kabarnya sama Nyonya? Ah, Nyonya di dalam. Kan kalau penggemar siap, Mbak. Terima kasih. Wah, Mbak Adela ngomong iki Mbak Singkek Mendreng. Oh iya Mbak Adela. Iya, kita kan melok singkek. Ya, lebih tepatnya majikan perhitungannya matang banget, beli sayur beda 1 sen dikejar walaupun harus jalan jauh ke sana. Nah ini, nah pada saat dia ngejar dan jalan jauh ke sana, dari jalannya itu aja sudah menghabiskan keringat dan energi. Jadi dia itu berusaha mendapatkan sesuatu loh. Kok enak balon-balon ini kok lucu. Wes Mbak Renia, nah jalan bagi mereka itu tidak menjadi persoalan karena jalan itu juga sehat. Selamat pagi Mbak Renia. Siap. Nah, ini nih Mbak Prita. Rada pucet. Wow, masuk sepucet segeri kok ngene kok pucet. Ya belum cuci muka ini. Atau lebih putih kelihatannya. Ya nanti tak agak ireng dikit ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya. Jadi mereka itu benar-benar berhitung dan jalan. Dan kadang-kadang ya jenenge mak-mak, mbah-mbah ya kan. Ya kan mak-mak, mbah-mbah itu kan enek barangan diskonan ini kan mesti diuber sampeane ya enek diskonan sendal, baju, wah, mesti diuber kan. Nah, itu karakter alami sebagai wanita. Kalau laki-laki lebih simple, ya kan? Adanya apa, butuhnya apa, ada di situ ya bayar. Nah, laki-laki ya wis, kan seperti itu. Saya juga mangan nggak usah nanya apa meneh aku disuruh makan terus leren antri gara-gara harganya murah paling mal satu antri. Mending ke tempat lain yang nggak antri wong makan. Semua mau jadi tai aja ke perut ya sudah. Saya praktis begitu. Nah, orang Hongkong itu begitu, berhitung, ya kan. Kadang ini yang terjadi ya buat teman-teman. Belanja ini nggak duit aja nih terus kok diganti. Nah, ini sesuatu yang sangat salah ini. Kalau sampean nggak dikasih uang belanja ya nggak usah belanja, sudah. Nggak mau makan ya sudah kuat-kuatan. Kalau sampean keluar ya beli
kebutuhannya sampean sendiri. Nah, ini bahaya. Bahkan saya pernah juga ada cerita bahwa neneknya itu sangat medit, pelit, pokoknya nemen masak nggak boleh. Akhirnya dia beli kompor sendiri, beli gas sendiri, beli wajan sendiri, semuanya sendiri. Mereka dia masak sendiri, ya dimakan sendiri, mbahnya ya ditawarin juga, dan mbahnya ya nggak tahu malu. Ya, hebat itu sampai seperti itu, dan itu 1 tahun. Lah itu aku banget belanja pasti buat duitku dulu. Nah ini ya terserah Mbak Ata, yang sampean mau kok. Ya aku nggak bisa ngomong. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Sampean belanja ya belanja nih sampean. Kalau sampean nggak dikasih uang belanja ya udah nggak usah belanja. Masak yang ada aja, adanya nasi ya dijadiin bubur aja. Suruh makan bubur mana? Oh, nggak dikasih duit kok nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Kalian kan ada yang baik hati. Kalau aku kan nggak baik hati. Aku kan sadis. Gitu. Nah ini bahaya. Kadang begitu kita belanjanya majikan, terus majikan nggak ngasih-ngasih, gaji juga nggak ada, terus kita butuh kiriman, alhasil duit kita udah habis buat belanja, akhirnya kita ngutang. Nah ini yang salah kan jadinya kita sendiri. Kan kayak gitu tuh teman-teman. Tidak ada minta duit, nggak dikasih duit, tahu nggak belanja, selesai. Sudah kuat-kuatan. Kalau kalian yang butuh eman-eman, majikannya api, cuma belanja, gak apa-apa nggak duitku, itu perkaranya sampai itu sampean nggak apa-apa menganggap tahu majikan nanti juga diganti nggak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang sewaktu-waktu keluarga kita butuh uang, nah uangnya kalian sudah buat belanja ya wis. Mbak Atana majikanku juga gitu, cek nggak boleh pilih-pilih makanan. Nah itu kalau majikan makan bubur putih aja. Nah, iya, iya. Oke, Mbak Eni 72 masalah makan nggak pelit tapi urusan jin pulit tetap nyaman sampai 6 kontrak walaupun nggak ada bonus sama sekali. Yo. Nah ini kadang-kadang kita bicara pelit. Mbak majikanku sekarang malah ikutan aku karena aku belanja nunggu diskon di Wahong karena uang 1.000 untuk 2 minggu aku harus bisa ngatur. Nah ini yang lebih keren nih. Nah karena memang karakter majikan beda-beda. Karena bukan cuma belanja untuk makan tapi beli sabun, beras, minyak. Nah ini keren ini. Mbak Renia ini keren. Jadi majikannya langsung ngasih breng. Gimana 1.000 ini cukup seminggu 2 minggu. Nah kan karakter majikan kalian masing-masing. Ada yang satu harian belanja dikasih 200, ditaruh di meja. Ada yang langsung dikasih sekian berapa, kamu pokoknya urus percaya rumah tangga. Nah, ini keren. Alhamdulillah aku tidak pernah belanja karena yang penting aku antar jemput anak dan malam masak. Ya, saya ada bilang gini, kamu nggak punya uang, uangmu kemana dan bla 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 karena aku pusing. Ya udah, tak iyain aja. Akhirnya kepaksa ya sudah mbak, itu kan sampai sendiri yang mau, kalau enggak belanja buat sampai sendiri makan sendiri lah. Kalau mana nenek nggak mau ngasih ya udah bilang anaknya yang ngejeng nenek, oke lapor ke labor. Kalian itu berhak menerima food allowance. Saya kasih tahu nih, tahu nih food allowance-nya dirupakan dalam bentuk Mbak Almahera Putri jempol 5, oke. Judulnya sama dengan nasibku mas, masa ember cuci baju aku beli sendiri. Lah ini terjadi. Aku bahas pelit dok ya. Aku bahas pelit dok. Muncul semuanya ceritanya teman-teman. Roti beli sendiri nggak apa-apa. Lah ini ember buat nyuci baju. Majikan edan. Enggak edan. Ya kan. Sekali lagi kalau kalian nggak ngomong. Ya tapi kalian lebih memilih daripada aku ribut. Ya udah aku ngalah. Nah itu loh. Paham nggak? Yani CC itu disukai sama majikan Hongkong karena untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mau ribut. Sedangkan kalian tahu sendiri kalau orang Hongkong itu kalau berantem itu kan mulutnya yang berantem, tangannya nggak ikutan berantem. Jadi wis mending adu mulut. Nah orang kita tidak terbiasa beradu mulut. Nah itu persoalannya. Akhirnya yang bilang majikan pelit lah, majikan cerewet lah, majikan apa ya, karena memang kita nggak mau ngomong, males ribut lah. Bayaran sak mene leren kudu ribut. Nah sedangkan orang Hongkong itu kalau nggak diributin nggak paham ngono lho Mbak Bro. Wes, sing ngerti, sing kena ribut karo majikan, monggo gas. Komen Mbak Susi, baru datang nih. Mbak Susi jempol ketok, nek gak salah gambar ketok. Mbak Isa Ayu, malam mas telat tuh. Gak ada yang telat, Mbak.
di konten saya nggak ada yang telah. Kalian sampean komen dan nonton itu wis saya bahagia nek sing ngancani. Jadi aku ngomel, aku ngedumel, aku ngomong ini ada yang dengerin. Jempol ketujuh siap. Saya selalu memajikan pelit bagiku hal biasa. Yang penting sehat-sehat walafiat main. Nah, Mbak Almahira Putri. Mbak Eka Tok. Eka Tok, Katok, Katok. Hadir Mas Andrew siap. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh bisa diatasi kalau kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Alhamdulillah Mbok Pura Pelit. Mas Sandro nek masalah mangan lodol malah sering tak masak tak bagi teman-teman yang majikannya pelit kasihan. Alhamdulillah Mbak Cumi monggo. Sampai nggak pelit, majikan nggak pelit, akhirnya teman-teman sampean sing kelaparan sampean kasih. Nah, Sulim ke Mbak Sulim ke TV alah ning angel aku Sulim ke Kevin Sulimi ae mbuh sampean ngasih jempol. Iya bener, seperti majikanku yang dulu sampai libur aja harus marah dulu. Masa aku disuruh marah terus? Ya kan? Selalu betul. Wong aku ki dukun kok. Malah Mas Andro majikan pelit ki biasa Cino singkek. Nah, ini berarti sudah. Jadi di sini antara antara teman-teman yang sangat memahami karakter majikan dan teman-teman yang tahu harus bagaimana bersikap dengan orang umum. Nah, ini seru ini. Kesimpulannya dari yang komen ini adalah orang-orang yang bisa memahami majikan dan gak mau dianggap pelit itu sebagai sebuah keribetan. Winda Siregar, Borek sekarang namamu si Regar, Boru Regar ini. Kalau aku bilang sih nggak ada majikan pelit, cuma kerja aja belum bisa ambil hati mereka. Oh, oke, Borek, kamu kerja di mana emang? Ambil hati. Kamu kerja di mana ini? Winda Siregar, Borek kan ini. Tak lihat mukanya. Oke, Mbak Almara Putri ngakak-ngakak. Mau aku di rumah sakit. Oh ya kamu bidan ya? Lupa aku kalau kamu bidan. Udah lama yang tak ingat cuma itu aja. Oke? Jadi gini, sekali lagi yang dibutuhkan dalam menghindari kepelitan ini adalah kita harus ngomong. Mbak Kopi 88 itu masalah utama di Hongkong Mas Andrews. Selamat malam. Selamat pagi. Sekarang Mas, oke. Harus berani ngomong kalau nggak mau ya ajang gerundel terus Mbak Susi pilih paham. Jadi kan kayak gitu bener-bener. Karena memang orang Hongkong tipe dan karakternya kita mesti ngomong. Saya ini loh kerja di kantoran. Gaji 1,5 bulan juga tak mintain. Besok, besok, besok tak samperin besok, besok, besok. Kalau gaji itu nggak aku minta, nggak aku datang ke kantor, nggak dikasih loh, goblok. Eh, aku juga ngerasain hal yang sama teman. 5.000 gaji 5.000 aku bikin konten. Pelit mau makan telur juga harus izin telurnya tiap malam dihitung terus. Nah, nggak keren. Kayaknya. Nah, begitulah. Makanya karena orang Hong Kong berhitung, makanya badannya kecil-kecil. Makanya nggak banyak. Beda sama kita. Mangan segonya pagi, siang, sore, malam. Majikan pelit karena biaya hidup termahal di dunia adalah Hong Kong. Jadi oke sing medit. Masuk akal. Sekarang nomor 2, Mbak. Hong Kong dulu 3 tahun berturut-turut, tapi setelah Corona 2024 ini, 2020 sampai 2023 nomor 1. Sekarang nomor 2. Yang nomor 1 jatuh di LA. LA kalau nggak LA, Tokyo. Tokyo nggak? Betul. Ya. Alhamdulillah aku mas majikanku nggak pelit makannya banyak camilan juga banyak mas bebas kalau soal makan aku mas. Oke. Mbak Epel aku baru diinterogasi Ndoro padahal mau renew kok jadi maju mundur akhirnya aku kan sedih ngefeknya nggak mau ngomong pengennya diem aja kok nggak mau disuruh jujur nggak boleh cemberut pas kerja lu iya Mbak ini Mbak EPL Hong Kong ini nggak suka orang yang Pak BH kalian tahu semuanya kan Pak BH itu cemberut karena kalau orang Hong Kong lihat cemberut dan nangis itu sial bener 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 Mas Andro sudah berhasil diet sehat selalu ya Mas Andro iya
nggak diet Mbak ini kena penyakit. Jadi Mbak EPL, jadi cemberut pas kerja itu kan murung. Nah orang murung ini orang Hongkong nggak suka. Aku juga baru tahu. Makanya kalau udah marah lepasin aja, gasin aja, jedar, 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 selesai udah. Ya. Orang Hongkong nggak suka cemberut. Nah, Mbak Kopi 8 temenku malah parah, makan telur sehari satu, dibagi dua buat siang. Malam kok segitunya? Nggak usah bingung. Ini masih dapat telur separuh. Yang dapatnya cuman Joy Sam 1 ler 2 ler kan ada. Ya kan? Kalau kalian baik ya udah anggap aja diet. Halah ya mas, nggak boleh hak min. Ayo, sampean paham. Walau gitu ya. Sial bagi mereka. Lah kita kadang nek gak mood kan pengennya diem. Iya, ya ya belajar mbak. Kan kita belajar budayanya mereka. Kita tinggal sama mereka hak min. Iya apalagi nangis bikin sial. Orang Hongkong nggak suka tuh Mbak Reni yang ngomong. Jadi itu ya walaupun marah kita harus senyum. Iya Mbak Isayu. Itu bedanya. Makanya kalau marah sekalian marah aja. Teriakin aja. Gak biasa mas marah ya. Di sini harus bisa biasa. Di sini di Hongkong ini sekali lagi ya teman-teman akan ada banyak keperbedaan budaya dan perilaku. Nah, bagaimana kita itu bisa beradaptasi dengan perilaku itu? Waduh, aku ingin cengeng gampang nangis. Yo jangan nangis loh, Mbak. Sini yo, main. Cuk kuliah ya, Mbak. Kuliah. Ini kuliah terus-terus ya. IPK-nya enggak 4 koma. Sorry, sorry ya. Main-main kita ke sini. Walaupun marah kita harus senyum. Ya, jadi senyum, ramah, smile, walaupun hatinya susah, itu Hongkong suka. Apalagi kalau sampai dimarahi terus guyu-guyu, padahal hatinya menangis guyu-guyu. Leci nah sampai dia ngomong leci nah kamu gila dan kamu masih senyum dimarahi sama mereka. Lama-lama mereka luntur marah. Ciciku edan, yo, aku edan gara-gara awakmu. Piye lo Mas, pengen pinter kayak Ben. Aku iki kuliah turu, Mbak. Kuliah iki sini mau turu. Kuliah itu cuman berorganisasi ya, naik gunung itu kuliah. Nah, dia oleh ilmu-ilmu ilmu bambung. Aku majikan pertama nasi setengah mangkok sama coy sam 3 lencer sama kecap asin. Wow, lo ini ngeri juga ini Mbak Susi Happy. Ya kan? Seperti itu ya teman-teman sekali lagi. Ya. Keperbedaan budaya, keperbedaan perilaku, keperbedaan sesuatu itu yang membuat kita itu jadi harus beradaptasi. Nah, ada hati kita yang nggak terima. Mbak Kopi 88. Kalau nyeritain orang itu lucu, bagi yang mendengarkan, tapi bagi yang menjalani itu menyebalkan. Cek. Kalau nyeritain, aku nggak cuma nyeritain, Mbak, aku pernah kemajikan, ya, dalam aku lagi-lagi. Aku ki pengen saged dadi wong sing iso lepas ngono. Mau sapa-apa nggak ditahan nesu ya nesu. Tapi nggak enakan akhirnya kan dipendam lah ya sampean nggak kumpul aku Mbak tak petaki bendino kan suwe-suwe sampean akan ngerasa yo yo enak tiba elos aku aja yang kayak gitu mas kalau dia ngomel aku senyum aja nggak mau kepancing emosi lalu aku senyum aja kasihan mental aku kalau sampai ke wah Mbak Prita aja the best Mbak Prita aja kalau majikan ngomel aku senyum kasihan mental aku ya wes belajar gendeng ya belajar nek nek teman-teman bilang itu bahasanya ndablek ya memang harus begitu karakter Hongkong nggak bisa kalian bawa masuk ke hati hancur hati sampean garansi deh remuk remuk pesta remuk ya kan ini yang bilang Hongkong itu keras ya gak keras di sini beton tok ini paku ini nggak nancep di tembok ini kalau di Indonesia paku dicocokin ini nancep kalau di Hongkong tidak Hongkong bor ri aku pernah ya yang jalani Mbak Coffee 88 siapa ini si ngomong aku diceritain enak oh Mbak Coffee 88 nah malam ini dapat ilmu baru pas dengan sikon yang aku alami suwun mas padahal majikanku baik loh
Zaman gak tahu ndelok aku ceritanya pas karena yang tak ceritakan itu ceritanya teman-teman. Mbak Lina Lampung, Yun Long setia menyimak Mas. Ya. Yang saya ceritakan itu penderitaan kalian, bukan penderitaan saya. Saya tahu kalian itu menderita, paham. Makanya tak bikin konten, tonton saja. Biar Anda tidak merasa menderita. Dan kalian baca komen-komennya, akhirnya, oh itu loh Mbak EPL. Nah sih, saya ini dukun cabul. Konten lagi ya Mbak Saka. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ya soalnya kalau orang sini marah sekali ya udah kita nangis mereka udah lupa lagi. Betul. Jadi eh, apa ya? Wahai Mbok Endang, kalau majikanku pelit justru aku traktir dulu akhirnya nggak jadi pelit. Iya, sampean datang ke sini Mbok buat best. Sampean ini jos. Malam ini dapat ilmunya baru pas disikon. Oke ya. Jadi itu ya. Mbak Prita stylenya orang ngomong. Nah, ini nih aku senang. Makanya kalian tulis stylenya orang Hongkong di komen-komen. Boleh. Nanti akan saya kupas satu-satu. Saya pernah juga menjalani 4 bulan ya. Majikan itu nanya, kamu makannya apa? Ya, yang kamu makan tak makan. Aku bilang, oke, tapi aku nopok. Oke. Jadi tipikal majikanku adalah manggil tukang masak, dia belanja tukang masaknya, masak 1 minggu, masukin di freezer. Ya, hari ini menu siang malamnya ini dua 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 udah dikasih tahu. Nah, aku ngikuti. Ayo, ayo bro bikin konten tentang majikan pelit. Lah ini aku tak bahas. Ayo Mbak Rene kawan-kawan nek podcast sama Mas Sandro aku ikut ya biar aku bisa lepas. Gak usah ngejak Mbak Rene ya sampean berangkat sendiri. Mbak Endang, Anda selalu saya tunggu untuk konten. Wis, jaluk libur bendino. Jadi kayak gitu ya. Jadi saya ikut makannya dia. Gak enak sih. Gak sesuai selera, gak enak. Tapi mau nggak mau. Saya baru 1 bulan. Belum 1 bulan. Saya di hire sama dia, ikut sama dia 4 bulan. Gak enak dampur. Ya wis. Tapi aku wis merasa. Riku aku Mas Andro. Lah sampean kakean Riku sak karepe sampean lah, terserah. Jadi ayo ayo apa? Aku bilang, wah, iya aku harus makan. Dan pagi, sarapan pagi. Sarapan pagi itu mereka makan oatmeal. Dari situ aku mengenal oatmeal. Bagaimana cara masak oatmeal dan oatmeal apa yang bagus. Karena majikanku adalah bule Amerika sama Hong Kong. Wis, aku makan oatmeal, bojone oatmeal saiki sing wedok, sing lanang besar. Seterah. Ya wis seterah datang ke sini kok. Kalau enggak yang ngajak sopo yang bisa diajak pinggir jalan diajak boleh. Enggak ada masalah. Jadi aku membiasakan makan oatmeal. Dari situ ternyata aku kenal dengan oatmeal dan sampai sekarang bahkan sarapan pagiku sudah mulai, bukan sudah mulai sih dari beberapa tahun yang lalu aku sudah nggak ngomong sama bojoku kita beli oatmeal ini terus kita makan. Itu terbiasa akhirnya makan oatmeal terus siangnya itu makan nasi yang diinget makan makan makanan orang masakan orang Hongkong, masakan orang Cina tadi, koki tadi terus diinget, terus dipanasi. Kadang ditambahin sayur, aku disuruh beli sayur. Aku disuruh beli sayur. Lama-lama aku mengikutinya. Setelah lama-lama siap makasih Mas Andro Mbak Renia. Santai. Gak usah makasih, tenang aja. Jadi apa namanya? Saya belajar mengikuti pola hidupnya majikan 4 bulan. Yo, ternyata kalau saya sudah diceng, saya sudah ditandatangani, bahkan majikannya pun datang cimengnya di imigrasi sama agent. Akhirnya visa saya nggak turun. 4 bulan saya sudah. Jadi turis, extend, keluar masuk, terus dapat majikan itu, terus majikan ngeceng, ternyata dapat surat cinta, nggak bisa dibales sama agentnya, akhirnya ya wis, aku tidak keluar. Akhirnya aku balik no duit ke majikan, gak usah digaji, wis 1 bulan kerja. Mbak Fian dari saya fitness bareng sama saya Mas Andro. Di rumah Mbak fitness. Ini alatnya ada di rumah Mbak. Nah ini nih. Nah, kalau ini nih, karena ini nih. Alatnya barbelnya ada di rumah. Nanti saya di rumah dulu, tapi kalau sudah merengkel-merengkel, baru saya nanti ke fitness, nge-gym. Sekarang belum, nanti baru makan protein. Jadi seperti itu ya teman. Jadi sekali lagi bro, pelit itu sudah karakter, bisa dikatakan. Pelit itu ada karakter dan bagaimana kita mengantisipasi kepelitan itu. Ya, pada dasar dan prinsipnya.
Bahkan ada yang bilang bobotku berat setelah diomong turun. Emang saya enggak, saya juga iya. Ya kan? Nah, setelah saya tinggal sama bujuku, aku ngonten dan dapat pekerjaan yang enak, gaji cukup, malah badanku bengkak. Makanya saya harus bentuk otot lagi. Yeah. Pokoknya harus stick pack. Wah, nanti tinggal tunggu kalau sudah jadi nanti tak pamerin aku kontennya mudo. Hihihi. Dan kayak di Corbusier. Ya enggak sih gede-gede tapi minimalnya badannya sterk gitu loh. Gak jemblung-jemblung amat. Ya, itu Mbak Split. Ayo ada yang mau tanya, mau komen, mau apa silakan. Monggo. Jadi itulah bahasan kita tentang sebuah kepelitan. Jadi tidak ada yang pelit. Wah, Irak hadir ini. Kok tumben kita di sini kerja menggunakan tanggung jawab, tapi kalau pakai hati soedian, lek majikan nyanyi dengarkan telinga, masuk telinga kiri tanpa tanggung jawab kerja juga harus dikerjakan karena kita terima gaji dari majikan yang punya pasal 1 dan ayat 1. Berat badanku 98 kilo Mas, ya Kak Popo. Jadi gini, pasal 1 ayat 1 ini saya tahu digemburkan di channel sebelah. Tapi sebenarnya kalau di channel saya pasal 1 ayat 1 itu tidak. Karena saya ada ngeyelnya. Saya tipikal manusia yang ngeyel. Ngeyel pol. Jangankan kok kalian. Gusti Allah kadang tak ngeyel. Jadi akhirnya saya dikasih sesuatu sama Gusti Allah. Supaya saya nggak ngeyel. Jadi kengeyelan saya itu baru terbentuk. Jadi eh, majikan salah tetap benar. Sarapan mabe sama Sandro kok nggak bisa padahal itu sehat kata bosku. Loh iya, iya saya mabe. Jadi mabe itu digodok. Ada mabe yang cuma dikasih air panas, aku digodok. Biar lebih enak, terus tak tambahin pisang. Kalau nggak diwiyo, awal nggak enak. Bener-bener nggak enak. Tapi kalau bagus buat kesehatan ya sudah. Setelah sakit ini, saya lebih rutin makan sayur di pagi hari sama kalau nggak mabe. Dua itu. Jadi seperti itu ya. Teman-teman semuanya. Jadi kita mencoba belajar membiasakan sesuatu yang tidak terbiasa di dalam diri kita. Satu, kita membiasakan karakter dan sifat yang tidak sama dengan karakter dan budaya kita. Itu jelas. Ya, itu bukan bukan majikan salah, majikan benar, majikan salah tetap benar. Enggak, sebenarnya bukan masalah majikan benar, tapi posisi dan keadaan kalian belum bisa mengendalikan situasi di dalam rumah itu, maka pasal 1 ayat 1 berlaku. Tapi kalau kalian sudah mampu mengendalikan, ya kan, dan tahu sangat-sangat paham kebiasaannya majikan, maka bukan pasal 1 ayat 1, tapi sampeanlah yang jadi majikan, majikan yang jadi pembantu. Ini terjadi. Nembedugi Mas. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang saya tanya, kalau kalian nggak rindu, emosi nggak mereka? Kalau kalian minta libur, tidak dibolehin, harus tetap menjaga. Itu artinya apa? Kalian yang menjadi majikan yang butuh kalian. Kadang majikan penting sehat Mas. Yo, Kak Popo, terserah Mbak. Kadang majikanku kalau marah suka ngomong lemoloa. Punya aku reng usuk mbok molora randuwe, molora randuwe. Ya, moloa iki jelas no, Mbak. Aku gak paham bahasa Kantonis. Le molo. Molo. Fuyan, le molo apa, Ivan? Le moloa. Oh, orang diutek. Dene utekku tak tinggal nang omah. Karena nek ngrungokno kamu ngomong, utekku kopior. Nah, jadi iya, le molo kira duwe tak ngono. Nah, jadi ini loh, sekali lagi. Mereka itu ngelokno ngeri. Kamu tidak punya otak. Lagi kayak gitu tuh. Jadi aku duwe otak. Terus tak game mikir omonganmu, yo remuk aku ngomong ngono ganti. Mereka akan guyu. Omonganmu kok silet. Duduk silet ya, silet.
Omonganmu lu perih nang ati, Mbok. Ngerti ya? Carane nang aku iki wong lokno ora duwe utek iku wong ora duwe adab. Ngomong ngono pisan lah merongos majikane. Mulu mulu tak punya otak. Tapi ya mau tidak mau. Nembe dugi Mas melu nyimak nyimak monggo. Jadi mereka itu sudah nggak pakai hati kalau ngomong. Nah, aku sampai kudu muji ngene kadang Mas. Majikanku maha benar. Yo, ngomong ini. Lah nek aku iki ngeyel karo awakmu nek ora mbok gaji, terus piye? Keluargaku mangan opo? Lokno ngono ganti. Mikir deh. Kudu muni. Ya, wis gak apa-apa Mbak EPL. Jadi perbanyaklah kosakata agar bisa membalikkan omongan. Penting. Masalahnya bukan kita mau disalahkan terus, tapi lebih membangun komunikasi sama bos. Adu argumen boleh, debat sangat wajar, tapi dengan cara yang baik harus sesuai prosedur. Ih, cakep, Mbak Prita saja komennya, cakep. Aku sering digituin, aku balikin lagi Mas. Iya, kayak kamu, mantap. Nah itu, jadi tinggal dibalikin gitu loh. Dan mereka nggak sakit hati. Tumben rambut pian melipis Mas. Iya. Ya dak ya ya dao mulu duwe ndas ora utek. Nah, tambah ditambahi meneh iki. Wong kaulun B. Cah lali, Mbak Cah lali. Hui. Pirang puluh tahun nang Hongkong, Mbak. Mbak ngawuri wong kaulun B iki. Ini pelet Mbak Cara lagi wong wis pirang puluh tahun nang kaulun B gak lunga-lunga. Itu sudah. Weh, ada Mbak Selfie, Seljong. Jadi kayak gitu ya. Aku sering digitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu hanya bagian membolak-balikkan kata. Itu itu justru kalau kalian bisa, Mbak Susili pindah di YouTube, oke. Pokoknya kita semua harus semangat, Mbak. Majikan ngomel anggap saja paduan suara. Lagi kita tambah keren meneng. Majikan ngomel jadi paduan suara. Kalau kalian bisa membangun sebuah keakraban dengan kalimat-kalimat yang ekstrim ke mereka, mereka nggak sakit hati karena mereka yang ngomong, ayo mulai nang Jombang Mas Bro. Iya, gampang. Aku nanti mulai ngurus warisan. Iya, 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 iya. Nanti ini warisannya nek tanda tangan baru mulai. Baik, kan tanda tangan cair, cair, cair. Jadi kayak gitu. Wah, ojo ngomong Mbak Seljong. Ini kok langsung disili ya di tembung utang bahaya. Podoan Jombang itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita mampu membolak-balikkan kalimatnya majikan, maka yang terjadi kamen oke. Yang menjadikan persoalan adalah kadang kita tidak mengerti apa yang majikan omongin. Ataupun kita ngerti tapi kita tidak mencoba membalikkan dengan bahasa yang sebaliknya juga. Gitu loh. Jadi teman-teman itu hanya itu simple gitu loh. Makanya cepatlah belajar bahasa sehingga omongannya dia kita balikin. Terus tinggal ngalih. Ya justru nek aku duwe utek aku kira melok kerja karo mbak awakmu, aku dadi laupan. Wo ngomong ngono. Jadi sebenarnya percakapan mereka itu ke kita itu terlalu nusuk, terlalu nusuk. Karena kita nggak pingin bales. Karena itu majikan. Padahal Hongkong kan nggak begitu. Paling demen ikut live-nya Mas Andro dan sama Miss Yuni. Satu guru satu ilmu. Aku ya yang geri-geri ini mau live karena tak pikir ya aku butuh berinteraksi sama kalian kan. Kalau di sana kan lebih duluan lah. Channel sebelah, oke. Okay. Nah, aku ki kan sungkan nek apa kok coy. Akhirnya kan ditahan. Jadi ini cemberut ya wis gak apa-apa Mbak. Sampean lakukan aja kecemberutan itu. Bosku pernah bilang Pak Bo sama aku. Terus aku jawab, boleh tak kamu ngomong gitu sama aku? Aku nggak bisa kerja loh. Terus dibilang, TOMC JJ 1000 kali minta maaf katanya. Lulu. Ini gak paham aku. Pak Bo.
sama aku. Terus aku jawab, boleh tah kamu ngomong gitu sama aku nggak bisa kerja loh. Terus dia bilang tuh MG JJ, aku nggak bisa kerja. Bingung. Aku ndelok Mbak Princess horor. Aku tim Bahno Majikan Melapo Leicungi lah. Ini keren lagi Mbak Nela Nela. Ini loh, nanti tak rangkum kalimatnya kalian-kalian. Leicungi lah ya, bahasa-bahasa Kantonis. Aku tak gawe. Soalnya aku kan gak patek pokro nek basa Kantonis. Gue sing delok mesti guyu. Leicungi lah. Tak seneng mulai. Wis, nih, jadi sebenarnya itu hanya permainan psikologis, teman. Makanya yang saya ajak omong ini rata-rata orang yang sudah menguasai keadaan. Makanya mereka komen, teman-teman ini komen. Mudah-mudahan konten ini ditonton sama anak yang baru. Nah, yang baru masuk Hongkong. Mudah-mudahan. Karena ini wis mbah baik kabeh loh. Di Facebook ini mbah baik kaulun B loh, pirang puluh tahun, puluhan tahun nang Hongkong. Gak mulai-mulai heran. Sering gak konten Mas tak anut aku ya. Iya lah Mbak, sampai naik yang terlalu pinter belajar, pegel-pegel kuliah enggak. Aku pernah dipanggil bubuku Mas, pas moro amui acome ya, pas masuk kamar sambil bawa gobet buat nyacah daging. Mas, bubuku kau meng ah. Ini Bu Nini Pelet ini ngeri lah. Aku pengen konten saja nih, tapi angel ya. Aku nang kaulun bus gak kayak dulu lagi. Orang Hongkong nggak suka orang Pak B, tapi mereka sendiri suka Pak B. Ya, nah itu sampai Mbak Dian, Mbak Vian Derista itu yang dinamakan menungso Raison delok jitoke. Nah, ternyata Mas Andrew nggak bisa bahasa Kantonis. Anda baru tahu lah, saya mau ngomong sama bujuku kate les bahasa Kantonis lu. Nah, aku pinter bahasa Kantonis, tak pisui kabeh wong Hongkong. Tiu. Saya bisanya cuman itu, guys, ya. Jadi ini satu resep ya. Pas kita masak ya kan, eh, bawa gobet. Gobet itu pisau yang gede ya buat nyacah daging. Kan dipanggil Mbak 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 Boboy. Ada apa Bu? Mbak ini malah ini nek dipraktek no lambemu ini masuk. Kita bikin konten lawak-lawak gitu loh. Jadi seru. Pakai bahasa Kantonis harusnya. Biar yang nonton orang. Ya kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku pingin sekali ya punya kalian yang bisa bahasa Kantonis itu ngonten pakai bahasa Kantonis biar orang Hongkong itu ngerti, biar paham penderitaan kalian. Waduh, kolider, kolider. Nggak tumben diri kalian nggak WA grupan. Kalau masih pelit, aku pun pelit. Baliklah awal-awal tahun aku ikut aja. Tapi setelah ini dimajikan yang baru aku pastikan hakku semua terpenuhi. Nah, ya kan, wis apapun lah kulit, 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 kolider. Semangat pokoknya. Di luar banyak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku jadi berpikir gitu loh. Persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kalian di Hong Kong ini mau macam-macam, tapi ya akan saya bahas satu persatu. Saya nggak akan bahas masalah yang di luar PMI. Nah, masalah yang justru remeh-temeh, sepele kayak gini kalau kita bicarakan kan kayak Mbak EPL tadi ya sering-sering gaya konten Mas Li sampean gak ndelok kontenku live berapa yang di Facebook, berapa yang di YouTube, sampean tontonin kabel kayak gitu. Kalau slow-slow ya didengerin di headset terus mau tidur lah biar jadi pengantar tidur kan boleh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Karena saya yakin bahwa kalian di dalam diri kalian itu ada teknik, tips dan trik bagaimana kalian bisa beradaptasi. Ya plong Mas jadi lego. Ya wis lanjutkan nggak apa-apa. Ya tujuan saya kan itu. Jadi apa ya? Saya dalam membuat konten ini sebenarnya ingin mengangkat cerita yang simple-simple dan kecil-kecil, tapi itu sangat mempengaruhi mental kalian. Itu sangat apa ya? Hal yang kecil-kecil remeh-temeh ini jangan tidak dianggap loh ya.
Kita bicara masalah pelit aja ini bisa loh membuat bad mood, membuat hidup kalian nggak pas. Karena ada teman-teman kalian itu yang majikanku lo paulit ngene-ngene kasih konten saya. Rasanya pengen konten sama Mas Sandro, tapi kalau udah deket orangnya pasti aku grogi ya. Selamat malam Mas Sandro ketinggalan. Mbak Ruang Rindu enggak. Boleh nanti bisa diputar lagi. Ini juga tak record untuk tak keluarin di konten. Boleh ditonton lagi. Yang belum nonton dari awal enggak ada masalah. Jadi sekali lagi di dalam diri kalian itu ada apa ya kehebatan yang luar biasa. Tapi kadang kalian bingung gimana cara mengeluarkannya. Jadi kalian itu kayak berlian yang sebenarnya kilaunya itu bisa membuat siapapun silau, tapi kalian nggak ngerti cara molesnya. Gitu. Jadi kalian sudah masuk ke Hong Kong dan bisa bertahan di Hong Kong sampai sekian lama. Itu bukan nggak punya kemampuan. Gitu. Mbak Susili, Tong Pong Sun, ngeri bosone rek. Tong Pong Sun. Siap Mas, nanti tak reply ulang. Mbak Ruang Rindu siap, nggak ada masalah. Jadi kayak gitu. Jadi keistimewaan kalian satu persatu ini yang tidak benar-benar kalian pahami secara mendalam. Sehingga terjadi sebuah insecure. eh, Sehingga terjadi kepercayaan diri yang kurang. Tapi saya yakin yang komen di YouTube ini, dari tadi komen dari awal sampai bawah ini nggak ada yang apa sedih. Mbak Kofi 88, Mbak Uul cantik nyimak Mas ya. Jadi ketika tidak ada sebuah kesedihan dalam komenan ini, berarti saya bisa menilai bahwa penonton saya di YouTube ini orang-orang yang super super istimewa. Ya, gitu loh. Bio jangan marahin melayot kata-kata nih koko. Maksudnya melayot itu ya, Mbak? Jun, bacane Jun, Mas. Iya, 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 iya. Aku lihat Mas Andro apa ini? Baca. Maksudnya apa? Aku lihat Mas Andro baca. Iya, no. Ya, aku mau coba ya, di komen ini. Ini yang komen itu sudah meluangkan waktunya loh. Sudah mau komen, sudah mau nonton, pulsanya dikorbankan untuk nonton saya. Kalau nggak mendapat sesuatu yang bernilai, ya aku jenenge dosa gitu. Walaupun obrolannya seperti ini, tapi kalau kalian benar-benar mau mendengarkan, saya yakin kalian ada yang bisa diambil. Kayak Mbak EPL tadi udah ngomong, ya plong mas, jadi lego. Lambeku ya error kabeh metu nek neswo. Kemjon sik cow, tapi nggak serumah untungnya. Aku selalu bahagia mas. Wong libur Sabtu malam bisa keluar. Wah, Mbak Ruang Rindu mantap. Menarik topik yang Mas majikan pelit. Yong, nggak menarik. Ini kan kehidupan teman-teman biasa. Nasiban. Majikanku sing paling pelit duit belanja Mas. Nomboki belanja hampir 2.000 tapi kerjanya penak. Gelemen sampe nombok gitu ke bakso enak. Nombok keplain aja majikan. Kalau sudah saling memahami karakter majikan dan majikan sudah memahami karakter, kadang majikan udah bilang Joy tak lelah. Joy tak lelah, tapi itu butuh waktu lama. Nah, bagaimana caranya supaya joy tak lelahnya sampean itu bisa dalam waktu yang cepat. Nah, ini tantangan. Makanya dengan adanya konten ini harapannya kalau kalian share ke anak-anak baru, mereka akan mencoba memahami untuk persiapan apalagi dikasihkan di PT-PT. Wah, ada beberapa teman-teman yang di PT itu nonton konten saya juga. Terus begitu datang ke Hong Kong masih dilanjutkan nonton, terus ketemu aku nonton sejak di PT loh mas. Ya sudah, ya itu harapan saya nggak bisa nyangoni kan, saya nggak bisa kasih teman-teman itu apa-apa, tapi dengan konten ini kalian benar-benar perhatikan, ini bisa terjadi transfer knowledge antara yang komen kepada penonton yang nonton, jadi terjadi pergeseran nilai ya, jadi dari yang komen itu melihat, dari yang nonton itu juga melihat komen.
Kalau di Facebook kan terlihat. Kalau yang ini live kan nggak kelihatan. Baru setelahnya baru kelihatan. Makanya kalau hadir di live pasti bisa nonton komennya. Nah, ini loh yang kepingin. Karena saya tidak bisa menghadirkan kalian ketemu dengan saya ngomong. Makanya komenan kalian yang tak baca. Karena saya yakin komenan yang kalian tulis satu persatu itu memberikan nilai bagi anak yang baru yang nggak ngerti yang memang mau nonton konten. Mbak Susiati selamat malam. Nah, keterbatasan saya untuk bisa ngajak kalian ngobrol, makanya ya sudahlah. Dan saya live-nya nggak nerima telepon. Live-nya fokus kepada yang nonton. Ya nggak tahu, mudah-mudahan nanti sampai 100.000 kalau komennya panjang nanti siapa tahu ya saya tetap bisa berinteraksi di komenan dengan teman-teman semua. Ini masih 10.000 jadi nggak begitu banyak menurut saya tapi nggak apa-apa. Sedih sebenarnya malam minggu ini berarti yang di sini jomblo. Ya saya sih jomblo dan nggak, menurut saya teman-teman itu ada yang diajak bicara. Aku bebas dari itu mas, sekarang butuh satu momen yang penuh hiruk pikuk dengan setan dan tut panadong. Sekarang alhamdulillah hamsai setan lah, hamsai hanglo doije hai kai si. Ya sudah, alhamdulillah. 1 tahun ya, 1 tahun. Alhamdulillah, hamsai setan berapa ini waktunya? Satu momen, itu satu momen. Wush, jempolnya gak karu-karuan. Sepahit apapun itu, kalau udah taika gaudum to, lama-lama cocok, nyaman wis tolos, Mbak Winda, wah jangkrik. Pakai bahasa Kanton itu, double gaudum to. Weh, tidak bahasa Kanton di sini, bongko cocok tuh. Ya taika gaudum. Kalian yang dengar translate dong. 18 tahun di Hongkong banyak pengalaman mengajikan majikan pesan. Oke. Woi. Buat Nita Sari Norpoint hadir. Sing duwe agent guys, sing duwe agent komen. Terima kasih. Jadi Mbak Ruang Rindu aku boro-boro bisa keluar Sabtu malam libur sebulan sekali diuntung. Ah Mbak Kopi 88 desa main Dewi kok sih nggak njaluk prei. Ya kan? Melu diantar jempol Mas Arum bahas apa iki? Bahas majikan pelit. Bahas majikan pelit guys. Ayo coba di translate teman-teman. Udah Taika Gaudung, Taika Gaudung, tolong. Lucu Mas Leiko Cengkok. Lah tambah bahasa Kantonis kabeh dobol. Jaran kabeh aku dijak bahasa Kantonis iki bung. Kok cocok tuh. Leiko Cengkok. Ho, tak yi. Ini sembuh iki enek sing ngomong Gaudung Taika Gaudung. Alah. Buh, sopo gak paham aku. Wes, silakan di translate ya biar aku bisa menjelaskan. Majikan pelit dan gak Jowo alias PKE tiap hari dengar curhat loh ya, ibu yang dengar curhat, nah saya yang bahas di sini. Pengiritan libur 1 tahun sekali masuk pengirit iki ya, malam minggu kelabu rasanya seperti di penjara. Lembak kopi 88 melewat kuku, melewat kuku gaudung Taika gaudung melewat ini aku gak paham Mbak. Sekali lagi aku bosone kantone saya sampai nih. Pelit gak Jawa alias PKI ya, ya wis PKI bahasanya Bu Wanita Sari sama sepupuku. Taika Gaudung kalian menjelaskan. Dia melu semangat yang bahas tentang majikan. Nah, maaf disalahin sama Mas Andro. Taika Gaudung. Bingung sih anakku. Boh, gak paham. Aku libur double, Mbak Labas nggak pulang. Pulang Senin malam. Oh, keren. Ini keren, ini keren. Tapi hati-hati ya hamil, Mbak Ruang Rindu. Masih hamil nggak? Masih main nggak? Kalau nggak main nggak apa-apa. Bisa hamil. Tapi kalau masih bisa hamil, baik. Taika Gautung tuh modal awak iki kadang dablek ojo gampang lorati. Oke, terperangkap di sini. Saling memahami komunikasi satu sama lain. Dan Mbak Winda, Anda ngasih PR saya jadi mumet. Jawab sama teman-teman. Ya kayak gitu ya teman-teman, majikan pelit. Sekali lagi
eh, kita hanya keperbedaan karakter, kita perbedaan budaya. Mbak Windu Cinatur, selamat malam. Kita hanya harus menyesuaikan situasi. Bisa diajak ngomong, nyambung lama-lama bos itu suka. Nah, artinya nggak bisa komunikasi, oh macam-macam artinya. Ya, itulah artinya. Jadi komunikasi ini kan penting. Sudah dijalani selama 4 tahun ini Mas. Ya sudah silakan. Yuk malam sini loh, main konten. Tidur sini juga boleh. Bahasan bahas majikan pelit ya Mas, akeh pol. Enggak, kita bukan bahas pelit, tapi kita bahas di konten ini yang saya bahas di konten ini bagaimana menyikapi. Konten saya kan kalau teman-teman perhatikan, kayak Gautum komunikasi nyambung. Nah, berarti komunikasi. Kalau kalian perhatikan di konten saya ini lebih ke arah kita harus bagaimana sih? Kalau saya bikin itu silahkan kalian nilai, boleh. Silahkan kalian pahami yang sering nonton, ya, yang nggak sering nonton ya wis. Mbak-mbak semua di sini majikannya baik ya, libur bebas majikan baik. Mbak Ruang Rindu ya, doa yang baik. Terima kasih doaan. Majikanku baik, Mbak. Majikanku sudah di kamar 11:30 nih. Oke, kita agak cepetin dikit. Jadi konten saya akan selalu membahas how to, bagaimana cara menyikapi. Karena tidak semua orang bisa berpikir untuk menyikapi setiap kondisi dan keadaan. Itu intinya konten saya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Selamat malam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Yang sudah komen, yang sudah nonton, baik di Facebook ataupun di YouTube, selalu sehat buat kalian. Dan tetap semangat. Boleh kalian tulis kritik, saran. Boleh kalian tulis pertanyaan-pertanyaan apa yang tidak kalian mengerti. Boleh apa yang harus kita bahas. Supaya ke depan